これ。間違いねえ。呪いだ。 Di sebuah kelas, sepasang sahabat bernama Yuki dan juga Yuhi. Mereka sedang mengobrol. Namun di sini Yuki berkata pada Yuhi, jika sebaiknya sewaktu mereka berdua ada di kelas, mereka harus jaga jarak agar tidak menjadi bahan gosip untuk teman-temannya. Yuhi berkata pada Yuki, jika semua itu tak masalah menurutnya, karena mengingat mereka berdua sudah bersahabat dari sejak masih kecil. Sebagai sahabat yang baik, Yuhi meminta Yuki untuk memotong rambutnya dikarenakan rambut Yuki yang sudah agak panjang menurut Yuhi. Namun di sini Yuki pun nampak tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Yuhi. Ia lebih memilih untuk membayangkan andai saja ia dapat kembali ke isekainya, sebuah dunia lain yang akan menjadikan Yuki kembali ke jati dirinya. Keinginan Yuki tersebut sepertinya akan segera terwujud karena langit yang tiba-tiba saja menjadi gelap. Lalu di lantai sekolah terlihat ada sebuah pintu portal menuju ke sebuah isekai. Dan kejadian tak biasa itu membuat semua siswa di sana pun menjadi merasa panik. Mereka tak tahu dengan apa yang akan terjadi kepada mereka satu sama lain. Singkat cerita, tak lama setelah itu semua murid pun langsung diteleportasi ke sebuah dunia lain. Tak ada satu murid pun yang tahu di manakah tempat mereka sekarang, kecuali Yuki, yang terlihat sangat senang sekali karena impiannya kini menjadi kenyataan. Yang kemudian muncul pasukan iblis yang berlapis pakaian dengan pelindung baja. Pasukan iblis pun berjalan semakin cepat mendekati ke arah para siswa. Sontak saja para siswa pun berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Berbeda dengan Yuki, ia sangat antusias sekali untuk berperang melawan pasukan para iblis itu. Yuhi yang melihat hal tersebut berusaha untuk menyelamatkan sahabatnya dengan cara memeluknya. Namun siapa sangka, dengan satu sentuhan saja, Yuki pun berhasil mengalahkan salah satu pasukan iblis dengan sangat mudah. Dan setelah itu, Yuki pun mengajak Yuhi untuk berlari menyusul teman-temannya yang lain ke tempat persembunyian yang menurut mereka dirasa aman. Semua murid pun melihat jika ada pasukan dari arah lain yang ingin berperang menghabisi para pasukan iblis. Satu persatu dari mereka pun mulai maju dan menyerang. Namun mereka pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh pasukan iblis. Sehingga di sini salah satu pimpinan mereka menyuruh untuk para pasukan sihir segera menembak. Dan pada akhirnya pasukan para iblis pun di sini sedikit kewalahan menghadapi serangan-serangan tersebut. Di lain sisi, seorang kesatria wanita bernama Elka menghampiri para siswa-siswa tersebut. Elka meminta pada semua siswa untuk mundur karena tempat ini ternyata tidak aman untuk keselamatan para siswa. Namun Yuki pun nampaknya mengenali Elka dan akhirnya datang satu kesatria lagi yang bernama Glenn. Dengan segera Glenn dan juga Elka pun maju menghadapi para pasukan iblis hingga pada akhirnya para pasukan iblis pun berhasil mereka musnahkan. Setelah insiden tersebut, para siswa pun dikumpulkan di sebuah kerajaan yang bernama Distinia, di mana Distinia di sini menurut pengakuan sang raja sedang diserang oleh para pasukan iblis jahat dan mereka pun semua dianggap pahlawan oleh sang raja yang datang dari dunia lain untuk membantu kerajaannya. Putri sang raja pun berkata pada semua murid jika ia tahu semua murid pasti bingung dengan situasi ini. Ia lalu menjelaskan jika 5 tahun lalu ada seorang pahlawan yang datang dari dunia lain dan menghabisi seluruh musuh yang mengganggu kerajaan ini dan menolongnya dengan sangat baik. Yang ternyata sosok yang diceritakan oleh sang putri itu adalah Yuki. Lalu sang putri pun menyuruh semua murid untuk beristirahat di tempat mewah yang sudah disediakan di kerajaan ini. Keesokan harinya, Elka mengajari semua murid wanita untuk belajar ilmu sihir. Sementara seluruh murid laki-laki diajari sebuah teknik bela diri pedang oleh Glenn. Dalam latihannya ini, rupanya Yuhi telah menguasai sebuah ilmu sihir. Tangannya pun mengeluarkan sebuah api yang mungkin saja itu adalah awal dari bakat sihir yang dimiliki oleh Yuhi.
Di lain sisi, Elka pun nampak kesal dengan seorang siswa yang tidak mau untuk belajar dengan serius. Ia lebih memilih untuk berjalan-jalan. Namun siapa sangka siswa ini langsung memanggil Elka dengan sebutannya dengan sangat lantang. Sontak Elka pun menjadi marah karena menurutnya memanggil atasan dengan nama lengkap itu tidak sopan. Nampaknya di sini Elka pun akan memberikan sebuah pelajaran untuk Yuki. Yuki pun nampak santai dengan ajakan itu dari Elka. Namun siapa sangka Elka pun menyerang dengan seluruh kekuatannya. Yuki pun dapat menghindar dan berbalik untuk menyerang Elka dengan cara seperti ini. Elka pun mulai teringat dengan serangan dari Yuki itu. Yuki pun lalu berkata, "Apakah kau sudah mengingatku?" Elka lalu bersujud di hadapan Yuki karena Yuki sejatinya adalah sosok sangat legenda yang bernama Setsu Sama. Glenn dan Elka pun kemudian membawa Yuki ke sebuah tempat. Di sana rupanya ada sahabatnya bernama Thea. Namun Thea pun di sini telah mengetahui jika yang datang adalah Yuki. Mereka pun langsung menyambut Setsu Sama karena ia tahu jika ada sosok legendaris di belakang mereka berdua. Meskipun bentuk tubuh Setsu Sama saat ini telah berbeda menjadi bentuk tubuh Yuki, namun ia tidak akan salah karena ia tahu mana kuat yang dimiliki oleh Setsu Sama. Kepada semua orang di sana, Setsu Sama lalu berkata, "Jika aku telah pulang dan aku telah kembali." Thea pun menyambut dengan hangat kedatangan kembali Setsu Sama ke dunia isekai ini. Thea juga bercerita bagaimana keberingasan pasukan para iblis yang membantai semua pasukan kerajaan sewaktu Setsu Sama tidak berada di tengah-tengah pertarungan mengerikan itu. Menurut Setsu Sama sendiri, jika semua itu adalah hal wajar jika semua pasukan kalah karena ia tidak ada dalam peperangan itu. Sontak semua orang pun bertanya ada apa. Kemudian Setsu Sama pun mengajak semua orang untuk pindah tempat dan melanjutkan obrolan mereka di sana karena ia tahu jika di tempat ini bukanlah tempat yang enak untuk melanjutkan ceritanya. Mereka semua pun kini telah berada di luar kastil. Di sana Elka pun bertanya bagaimana cara Setsu Sama kembali ke dunia isekai ini. Sebab dari sudut pandang semua orang, Setsu Sama menghilang tanpa jejak selepas peperangan besar itu. Dan menurut Setsu Sama sendiri, sewaktu ia berperang hebat bersama dengan Toma di malam itu, Toma pun berhasil ia lukai. Tapi ia tidak tahu apakah Toma berhasil selamat atau ia sudah meninggoy dalam insiden maut itu. Tapi yang jelas, dari sejak saat itu ia pun langsung ke teleportasi lagi ke dunia yang lain. Dan saat ia bangun, Setsu Sama sudah berada dalam jasad Yuki dan bersekolah bersama dengan Yuhi. Lalu, untuk yang kedua kalinya, Setsu Sama pun kembali dipanggil ke dunia isekai ini. Di tengah obrolan mereka tersebut, seorang pengawal pun memanggil Glenn yang memberitahu jika saat ini Glenn ditunggu oleh Yang Mulia Raja untuk menghadapnya. Glenn pun segera menemui sang raja. Beberapa hari kemudian, Elka, Glenn, dan juga Thea menemui Setsu Sama. Lalu Setsu Sama berkata pada semua timnya ini jika ia akan segera menghentikan peperangan ini. Sebab menurut Setsu Sama, jika perang adalah sebuah tindakan yang sangat bodoh. Semua orang pun nampak senang karena Setsu Sama akan kembali bertarung. Mereka juga meminta agar mereka dijadikan pengawal pribadi untuk Setsu Sama bertarung. Di sini Setsu Sama pun menolak dengan alasan sebaiknya dalam situasi seperti ini semua sahabatnya ini tetap berada di area istana untuk menjaga istana tersebut. Mengingat Toma dan juga pasukan para iblisnya pasti akan menyerang dengan cara apapun. Jadi mereka tidak boleh lengah sedikit pun dalam serangan dari Toma dan juga para pasukan iblisnya yang lain. Walaupun kecewa, mereka bertiga pun akhirnya setuju dengan keputusan dari Setsu Sama tersebut. Kemudian dengan energi mana kekuatan menghilang yang dimiliki oleh Thea, mereka pun akhirnya di sini sepakat untuk mengambil terlebih dahulu sebuah pedang senjata pamungkas milik Setsu Sama yang dijaga oleh banyak pasukan di kerajaan. Setsu Sama kemudian meminta Elka dan dirinya untuk maju, sementara Glenn yang akan cover dari belakang. Karena terlalu bersemangat, Elka pun sayangnya memukul seorang penjaga kerajaan hingga ia pun babak belur. Glenn pun mengetahui hal itu, situasi ini ternyata sangat buruk. Kemudian ia pun menyimpannya di sebuah peti yang tak jauh dari sana. Lalu mereka
mereka pun segera menuju ke tempat pedang legendaris milik Setsusama berada. Setibanya di ruangan yang mereka tuju, Setsusama pun nampak sangat gembira karena pada akhirnya setelah sekian lama ia dapat kembali bertemu dengan pedang kesayangannya yang bernama Kuromaru. Saat Setsusama hendak memulai petualangannya seorang diri, Elka dan semua teman-temannya pun mengatakan jika mereka akan mengulur waktu pada raja karena mengingat semua misi ini dilakukan tanpa sepengetahuan raja mereka. Lalu Yuhi pun datang, rupanya ia mengetahui jika Yuki sahabatnya hendak pergi seorang diri melakukan sebuah petualangan di alam liar untuk bertarung menghadapi para pasukan iblis seorang diri. Sewaktu Yuhi meminta Yuki untuk mengajaknya berpetualang bersama, Yuki lalu menjelaskan jika sebenarnya ini adalah kedua kalinya ia dipanggil ke tempat ini dan hanya ada satu cara untuk menghentikan semua peperangan ini. Setsusama atau Yuki harus bertemu dengan semua kenalan-kenalan lamanya, yang semua itu teramat sangat berbahaya jika Yuhi memaksakan ikut bersama dengan Yuki. Setelah itu, dengan sebuah sihir yang ia pelajari dari Elka, Yuhi pun kemudian memotong rambut dari Yuki, sehingga Yuki pun terlihat sedikit sangat tampan dari sebelumnya. Melanjutkan episode sebelumnya, kali ini kita pun diperlihatkan seorang gadis kecil bernama Ruri. Dikala itu Ruri pun sedang mengecek keadaan kakeknya yang merupakan si pandai perhiasan yang sepertinya sedang terlibat sebuah cekcok dengan pembeli dikarenakan sang kakek yang bersikeras tidak ingin menjual barang yang akan dibeli oleh si pembeli itu. Pembeli ini lalu tertarik pada sebuah bros yang menurutnya sangat unik dan antik. Tapi lagi-lagi si kakek pun berkata jika ia tidak akan pernah menjualnya berapapun si pembeli ini akan membayar. Si kakek pun segera mengusir pembeli ini. Lalu Ruri yang melihat hal tersebut, ia pun bertanya pada kakeknya apakah pembeli ini komplain terhadap pekerjaan dari si kakek. Dan pada saat si kakek menjelaskan semuanya pada cucunya Ruri, pembeli itu pun segera melemparkan beberapa kepingan emas dan akhirnya si kakek pun sepakat untuk menjual barang yang ingin dibeli sebelumnya. 1 minggu kemudian, kakek Ruri pun meninggal dunia dan Ruri pun kini harus hidup sebatang kara dan seorang diri saja di dunia ini. Walaupun demikian, Ruri tetap bertekad untuk menepati sebuah wasiat terakhir dari kakeknya itu, yaitu memberikan sebuah bros pada sosok yang belum ia kenal di sebuah pulau misterius yang bernama Pulau Iblis. Malam harinya, Ruri pun segera memutuskan untuk berangkat seorang diri pergi ke Pulau Iblis sembari menjual beberapa barang kerajinan dari sang kakek yang belum sempat terjual di kota. Dalam perjalanannya itu, Ruri pun sadar jika sepertinya ada sosok yang mengintainya dari kejauhan. Di waktu yang bersamaan juga, tiba-tiba saja kudanya pun berhenti, yang itu artinya di depan sana ada sosok yang coba untuk menghadang Ruri. Dan Ruri pun di sini mencoba untuk tenang, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Ia pun kembali menyuruh kudanya untuk jalan, tapi kudanya tetap saja berhenti. Dan tiba-tiba saja ada sesosok serigala yang wujudnya sangat menyeramkan. Matanya merah dan langsung menabrak semua barang bawaan Ruri hingga barang-barang itu pun menjadi hancur. Dari insiden itu, Ruri pun menjadi terpelanting keluar dari keretanya. Saat terjatuh, bros peninggalan sang kakek yang akan ia bawa ke Pulau Iblis lalu terjatuh juga. Ruri pun menjadi sangat panik, berharap jika bros tersebut tidak akan rusak dan tetap keadaan aman. Yang untungnya bros itu pun tidak rusak. Ruri pun menjadi lega karena brosnya baik-baik saja. Namun, monster itu pun kini berdiri tepat di hadapan Ruri. Ruri pun mengatakan jika dagingnya tidak enak dan ia pun sangat kurus. Di tengah rasa takutnya itu, untungnya tiba-tiba saja ada sosok yang langsung menghajar monster tersebut hingga tewas, yang rupanya itu adalah Yuki. Dan inilah awal mula Ruri berkenalan dengan Yuki. Yuki mengatakan jika ia kebetulan hanya lewat di sini dan melihat Ruri dalam keadaan bahaya, makanya ia langsung membantu Ruri. Lalu Ruri pun sadar
jika perjalanannya untuk menuju ke tempat tujuannya itu sangat berbahaya sekali. Makanya di sini ia meminta Yuki untuk menjadi pengawal pribadinya. Yuki pun menolak, tak peduli berapa uang yang akan diberikan oleh Ruri padanya. Namun pada akhirnya Yuki pun merasa iba melihat gadis kecil sendirian saja di tengah hutan seperti ini. Akhirnya ia pun sepakat untuk mengantarkan Ruri ke pelabuhan. Yuki juga tidak meminta bayaran 1 sen pun kepada Ruri, alias semuanya gratis. そいつが大事な届け物。私のいくら護衛の切断であっても Keesokan paginya, Yuki dan Ruri pun tiba di kota pelabuhan. Kota itu pun terlihat sangat maju dan berkembang pesat dari sebelumnya setelah peperangan besar yang terjadi 5 tahun lalu. Di kota pelabuhan, Ruri pun meminta tumpangan pada semua nahkoda kapal untuk mengantarkannya menuju ke sebuah pulau iblis. Tapi tidak ada satu nahkoda pun yang mau mengantarkan ke pulau iblis, dikarenakan saat ini situasi di pulau iblis sangat tidak memungkinkan untuk keselamatan mereka semua. Lalu Ruri pun bertemu dengan 3 orang aneh yang mereka mengatasnamakan jika mereka adalah kesatria dari kerajaan Distinia. Mereka lalu menanyai Ruri dari manakah asalnya. Akan tetapi, cara mereka bertiga untuk menanyai Ruri sama sekali tidak mencerminkan sebagai kesatria dari kerajaan Distinia. Yuki yang melihat hal itu mencoba untuk membela Ruri, hingga pada akhirnya di sini mereka pun beradu argumentasi. Orang-orang di area sekitar pelabuhan lalu berkumpul untuk menyaksikan perperangan di antara mereka berdua, hingga pada akhirnya para kesatria kerajaan ini pun memutuskan untuk pergi sementara dari Yuki dan juga Ruri. Malam harinya, Yuki dan Ruri pun memutuskan untuk menyewa sebuah penginapan murah sebagai tempat istirahat mereka. Di malam itu, Yuki pun rupanya baru saja selesai dari mandi. Ia pun segera meminta Ruri untuk mandi juga menyegarkan tubuhnya. Sebelum mandi, Ruri pun menitipkan sebuah bros kepada Yuki untuk ia jaga dengan baik-baik. Yang ternyata bros itu adalah peninggalan dari sang kakek yang akan ia kirimkan ke Pulau Iblis. Yuki pun menerima bros itu. Setelah itu barulah Ruri akan mandi. Saat Ruri sedang mandi, Yuki pun mengamati bros itu dengan sangat detail. Lalu ia pun menyentuhnya dan lalu tersadar jika bros ini adalah bros miliknya yang Yuki gunakan menjadi sihir perlindungan dalam ia bertarung 5 tahun yang lalu. Tapi sayangnya sekarang bros ini telah rusak, dan itu artinya seseorang yang akan dikunjungi Ruri ke Pulau Iblis untuk menerima bros itu tak lain adalah Yuki itu sendiri. Beberapa jam kemudian, para kesatria kerajaan yang tadi siang pun datang mengunjungi penginapan Yuki dan juga Ruri. Ia pun lalu bertanya kepada penjaga yang ada di sana, yang rupanya Yuki dan Ruri saat ini sedang tertidur sangat pulas di kamar mereka. Dan setelah mendapatkan informasi letak kamar mereka, para kesatria kerajaan pun segera mendobrak pintu kamar Yuki dan Ruri. Yuki yang terlihat sangat santai menghadapi mereka. Lalu ia pun menggendong Ruri, lalu membawanya pergi keluar dari tempat itu. Yuki pun tak menyangka jika sampai tengah malam begini mereka semua masih saja mengejar Yuki dan juga Ruri. Yang pada akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Para kesatria kerajaan ini bersumpah akan membawa Yuki dan juga Ruri menghadap raja di Distinia. Tapi Yuki pun tidak semudah itu menyerahkan diri kepada para kesatria kerajaan yang ia anggap sebagai sampah masyarakat. Pada akhirnya, dari pengejaran tersebut, Yuki dan juga Ruri pun terkepung di sebuah dermaga tanpa ujung. Di sana, Ruri pun hanya bisa pasrah karena ia tahu jika tertangkap oleh para kesatria kerajaan, pasti raja akan menghukum mereka dengan seberat-beratnya. Yuki pun masih nampak tenang dalam situasi seperti ini, yang setelah itu, ia pun malah menantang para kesatria kerajaan untuk beradu mekanik saja. Sontak hal itu pun membuat Ruri menjadi kesal kepada Yuki. Karena di saat seperti ini ia masih sempat untuk mengompori para kesatria kerajaan untuk menghabisi mereka. Dan di luar dugaan, Yuki pun melakukan hal yang sangat gila. Ia pun langsung kembali menggendong Ruri dan melompat dari atas untuk terjun ke arah laut. Dari dasar laut kemudian muncul sesosok monster yang sangat mengerikan, yaitu monster naga laut bernama Nagalevia. Dan setelah itu lompatan Yuki tersebut rupanya tepat berada di atas
atas kepala naga Livia. Lalu Yuki pun menyuruh Livia untuk pergi menjauh dari para kesatria kerajaan itu yang ia anggap tak berguna, dan langsung mengantarkan mereka berdua ke benua iblis saja. Setelah mendapatkan perintah dari tuannya, Livia pun segera berjalan menjauh dari para kesatria kerajaan dan menuju ke benua iblis. しかして私とんでもだって海の そういえば Pagi harinya, dengan diantar oleh naga laut Livia, Rory dan juga Yuki pun kini telah tiba dan semakin dekat di sebuah benua yang bernama benua iblis. Nampak aura mistis pun sangat terasa kental di sekitaran benua iblis. 見えてきたぜ。お待ちかねの。Sesampainya di benua iblis, Livia pun langsung bertarung dengan sosok monster cumi yang menyerangnya begitu saja secara tiba-tiba. Di sini Livia pun sangat kesal pada Setsu atau Yuki dikarenakan ia yang tidak mau untuk menolong Livia dalam situasi seperti ini. Yuki malah teriak-teriak saja, seolah-olah ia sangat seru menonton pertarungan dua kaiju yang sangat epik dan juga barbar. こいつは怪人リーダー。 Pada akhirnya Livia pun berhasil memenangkan pertarungan itu. Hal itu dikarenakan Livia sebenarnya adalah dewa lautan. Yuki lalu berkata pada Rory, jika sebenarnya Livia ini adalah sahabat lamanya. Yang kemudian Livia juga berucap pada Rory, jika sebenarnya Rory sangat beruntung karena dapat melihat Livia pada bentuk manusianya seperti sekarang. Selepas itu, Livia memarahi Setsu sama, sebab ia yang tidak menolongnya di saat pertarungan epik tadi. Hal itu dikarenakan menurut Setsu, jika Livia adalah sosok dewa laut yang pasti akan dengan mudah mengalahkan monster gurita itu. Di tengah perdebatan mereka itu, Rory bertanya bagaimana dengan nasib monster gurita ini. Livia lalu berucap jika sebaiknya Setsu samalah yang akan mengurusnya nanti. Alhasil karena bingung akan diapakan monster ini, akhirnya Setsu sama pun memasaknya dengan hidangan yang sangat lezat untuk makan siang mereka semua di tempat itu. Saat pertama kali memakannya, awalnya Rory pun mengira jika makanan itu adalah makanan yang sangat aneh. Tapi pas dicoba ternyata rasanya sangat enak dan Rory pun sangat suka. Berbanding terbalik dengan Livia, ia lebih suka gurita ini mentah tanpa dimasak oleh Setsu sama. Livia memberitahu Rory jika tepat di belakang mereka adalah desa nelayan, sedangkan di sisi lain sebelah barat gunung itu adalah kastil milik Raja Iblis, Evil Barrow. Mendengar sosok Raja Iblis yang sepertinya menyeramkan, seketika itu Rory pun menjadi sangat ketakutan. Livia berkata jika tugasnya cukup sampai di sini saja karena ia tidak ada kepentingan untuk bertemu dengan Raja Iblis. Di sini Setsu sama pun memaksa Livia agar sebaiknya ia ikut bersama dengan Setsu dan juga Rory. Livia pun kembali marah pada Setsu sama karena selama 5 tahun terakhir ia menepati janji untuk menjaga kedamaian di laut sebagaimana itu perintah dari Setsu sama. Tapi 5 tahun kemudian, tepatnya hari ini, saat mereka kembali lagi bertemu, Livia malah dijadikan perahu oleh Setsu sama, yang dimana hal itu nampaknya tak adil untuk Livia. Di tengah keributan mereka berdua tersebut, lalu muncul beberapa bocil, yang itu adalah putra-putri dari penduduk nelayan. Mereka yang melihat jika Setsu sama sedang bertengkar dengan Livia, lalu meminta pada Setsu sama agar sebaiknya ia meminta maaf pada wanita seperti Livia, karena walaupun bagaimana juga, Setsu samalah yang bersalah dalam hal ini. Kemudian Setsu sama yang kesal pada para bocil-bocil ini. Ia pun segera menutup mulut para bocil dengan sebuah masakan yang telah ia masak. Di luar dugaan, ternyata para bocil pun menyukainya. Livia berkata pada mereka, jika tenang saja, nanti Setsu sama akan membuatkan makanan seperti ini lebih banyak lagi untuk mereka semua. Mereka pun sangat senang. Hingga akhirnya gurita besar itu pun dibawa oleh Setsu sama, Livia dan juga Rory serta bocah-bocah itu ke kampung pemukiman para nelayan berada. Malam harinya, seluruh penduduk di kampung nelayan lalu berpesta pora dengan cumi besar yang ditangkap oleh Setsu sama dan juga Livia.
Para penduduk yang tahu jika Levia sejatinya adalah dewa laut, mereka pun memperlakukan Levia layaknya seorang putri raja. Sementara di lain sisi, Setsusama sedang memasak hidangan cumi tangkapannya dan Ruri sedang menawari pada semua penduduk. Yang ternyata di sini mereka tidak diberi secara gratis oleh Setsusama, melainkan harus membeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh Setsusama itu sendiri. Walaupun harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan makanan cumi itu, penduduk-penduduk ini pun nampaknya sangat senang karena selain rasa masakannya yang enak, Setsusama pun memasaknya dengan sedikit atraksi dengan bantuan pedang Hodomarunya. Hal itu pun membuat para penduduk nelayan pun sedikit merasa terhibur. Di lain sisi, ada seseorang yang melihat dari kastil Ratu Iblis jika di desa nelayan saat ini ada sebuah api yang menyala, yaitu artinya jika para nelayan sudah dapat kembali makan seperti sebelumnya setelah selama ini mereka dilanda sebuah peperangan hebat yang tidak memungkinkan untuk mereka mendapatkan makanan dari laut. Ia pun segera untuk mengecek ke sana, mencari tahu siapakah manusia yang telah mengubah keadaan ini. Di desa nelayan, Levia sedang menegur Ruri karena ia menganggap apakah Ruri saat ini sedang mabuk. Dan setelah itu, Ruri mengatakan pada Levia jika ia tidak mabuk karena hanya meminum segelas jus saja. Kemudian Ruri pun meminta Levia untuk bercerita tentang cerita yang seru, yang dimana cerita itu adalah bagaimana pertama kalinya ia bertemu dengan Setsusama. Akhirnya Levia mulai bercerita, dikala itu ia sedang bertarung bersama dengan Setsusama, sebab Setsusama yang melewati lautannya tanpa meminta izin pada Levia terlebih dahulu. Tapi pada akhirnya Levia pun berhasil dikalahkan oleh Setsusama. Setelah itu ia pun meminta Levia untuk menjaga kedamaian di laut ini. Dan selama 5 tahun itu juga Levia pun senang karena mendapatkan tugas dari sosok yang ia sayangi. Levia juga mengatakan pada Ruri jika Setsusama adalah sosok pahlawan yang sangat legendaris di kota Distinia. Selain itu, Setsusama juga telah mampu untuk membuat para raja menjadi akur dan mengakhiri peperangan mereka. Mendengar cerita dari Levia, sontak Ruri pun menjadi sangat terkejut karena selama ini ia hanya menganggap Setsusama adalah pengawal pribadinya saja. Levia pun memaklumi hal itu karena memang Setsusama tidak pernah menceritakan kehidupan pribadinya pada semua orang, terlebih lagi pada seseorang yang baru ia kenal. Lalu setelah itu, orang tadi pun muncul yang ternyata dia bernama Vlad. Vlad merupakan kepala ajudan pribadi dari Raja Iblis yang sudah tiba di sana. Dengan polosnya, para bocil tadi pun langsung menawari Vlad cumi goreng buatan Setsusama. Setelah itu, Vlad pun menemui Levilia. Ia juga meminta maaf pada Levilia karena kelancangannya tadi. Ia tidak tahu jika di desa nelayan ada dewa laut yaitu Levilia. Di sini, Vlad pun merasa heran karena Levilia jarang sekali datang ke desa nelayan dalam wujud manusia seperti ini. Tak lama kemudian, Setsusama juga datang ke sana. Ia langsung menyapa Vlad. Setsusama bertanya apakah ada hal penting sehingga ajudan terdekat Raja Iblis keluar kastil jam segini. Apakah semua ini gegara perang atau ada hal lain yang memaksa untuk Vlad keluar dari kastil? Vlad menjelaskan jika sebenarnya ia sengaja keluar dari kastil untuk mencari keberadaan Levia. Tapi ia juga sangat senang sekarang karena Levia bisa bareng bersama dengan Setsusama yang telah 5 tahun menghilang. Dengan mempertaruhkan harga dirinya sendiri, Vlad pun di sini memohon bantuan kepada Dewa Laut Levilia dan juga pahlawan agung legendaris yaitu Setsusama untuk menolong Raja Iblis mereka. Sebenarnya saat ini Raja Iblis mereka diminta untuk menikah dengan pria bernama Teran Sneter. Vlad tahu betul jika semua ini adalah sesuatu yang tidak baik. Karena sebenarnya di balik pernikahan itu, Sneter telah menyiapkan sebuah strategi khusus untuk menaklukkan ke kerajaan iblis. Semua peperangan ini pun terjadi ketika ras manusia mulai menyerang mereka. Sontak saja, Setsusama pun terkejut karena tidak mungkin jika ras manusia memulai peperangan terlebih dahulu. Menurut Vlad,
salah satu desa di pesisir telah diserang oleh para prajurit berbaju zirah besar. Bahkan setelah penyerangan itu, mereka juga meninggalkan bendera negara mereka. Para sekte iblis pun rupanya tak tinggal diam menangani kasus ini. Mereka sudah mencoba untuk menahan peperangan. Akan tetapi, ketika para prajurit zirah berbaju besar itu sering saja melakukan penyerangan terhadap desa-desa yang lain, Raja Iblis pun akhirnya mengambil sebuah sikap. Ia selalu mengirim utusan ke benua manusia. Tapi sayangnya sampai saat ini sosok yang diutus itu belum kembali lagi. Dan anehnya tanggal upacara pernikahan yang Teran sebutkan tidak jelas sama sekali. Dan saat ini jalan menuju kastil telah dipenuhi oleh monster-monster. Juga para pengawal yang selalu mengelilingi Teran itu mereka semua sangat hebat dan kuat. Mendengar cerita dari Vlad, Levia pun berkata jika mereka berdua tidak bisa tinggal diam. Langsung, Levia mengajak Setsusama untuk bergerak malam ini juga demi keselamatan bagi Raja Iblis. Vlad juga berpesan jika sebaiknya mereka berdua nanti harus menghemat mana karena pertarungan ini bukan pertarungan main-main. Setelah mengerti dengan rute yang akan mereka lalui nanti, mereka berdua pun segera memutuskan untuk pergi. Tak lupa Setsusama pun menitipkan Ruri pada Vlad. 守る者として継ぐもの。すぐに全幹部を集めろ。助けに来たぜ。 Episode 4 akan dibuka dengan diperlihatkannya Ratu Desatol yang merupakan Ratu Iblis. Saat itu ia sangat tergila-gila dengan yang namanya peperangan. Dan setiap harinya Ratu Desa pun hanya menghabiskan waktu untuk bertarung dan bertarung. Hingga pada suatu hari ada sosok yang dapat mengalahkannya. Ia pun menjadi bingung dengan kekuatan besar dari orang itu. Yang ternyata itu adalah Setsusama. Akan tetapi berbeda dengan para musuhnya yang akan menghabisinya setelah ia berhasil dikalahkan. Setsusama di sini malah menawarkan untuk berdamai dengan Ratu Iblis ini. Dari sejak saat itu, seakan hati dari Ratu Dejas pun seakan terbuka dengan arti kedamaian di bumi. Ia merasa dengan hadirnya Setsusama akan merubah hidupnya untuk selamanya. Pada akhirnya Ratu Dejas pun setuju untuk berhenti bertarung dengan kerajaan Distinia. Yang hal itu pun membuat Setsusama lalu memberikan sebuah cenderamata berupa sebuah bros berwarna hitam yang dirasa oleh Setsusama sangat cocok untuk diberikan pada Ratu Dejas. Dan dari sejak saat itulah Ratu Dejas sudah tidak ingin lagi melakukan sebuah peperangan dengan kerajaan manapun. Semata-mata semua itu karena janjinya terhadap sang pahlawan legendaris yaitu Setsusama. 諦めることだと。デザスには黒がよく似合いそうだから。説。 5 tahun kemudian, di kerajaan iblis saat ini, ajudan setia dari Ratu Dejas yaitu Vlad menginformasikan jika beberapa orang yang ia kirim untuk membuat perjanjian damai ke Distinia. Namun tidak ada satupun dari mereka yang kembali lagi ke kerajaan iblis. Yang itu artinya mungkin saja Distinia sengaja untuk merencanakan sebuah peperangan dengan menahan mereka semua atau bahkan kini sudah menghabisi mereka. Akan tetapi di sini Ratu Dejas pun sudah berjanji dengan Setsusama jika walaupun sudah lama tak bertemu, tapi ia akan memegang teguh janji perdamaian antara Distinia dengan kerajaan iblis. Kemudian Ratu Dejas bersama dengan Vlad berjalan-jalan di pasar untuk menyapa seluruh penduduknya, yang dimana di sana orang-orang pun menawari Ratu Dejas dengan barang mereka. Ada buah segar terbaik dari Distinia, juga daging segar dari negeri mereka sendiri. Namun Ratu Dejas sama sekali tidak tertarik dengan itu semua. Ia pun hanya merasa senang karena melihat masyarakatnya sekarang hidup dengan penuh kedamaian. Tanpa terasa sebuah bros yang ia jadikan kalung pemberian dari Setsusama lalu pecah. Mungkin semua itu karena bros tersebut seringkali dipakai kemanapun Ratu Dejas pergi. Hingga akhirnya Vlad pun memberikan sebuah solusi untuk memperbaiki perhiasan dari Ratu Dejas yang rusak itu. Vlad berkata jika di Distinia sendiri ada seorang pengrajin hebat terkenal yang mungkin saja mampu memperbaiki perhiasan dari sang ratu itu. Dan pada akhirnya sang ratu pun berniat untuk membawa perhiasannya itu agar bisa diperbaiki kembali seperti sedia kala. Suatu malam, kerajaan iblis diguyur hujan yang sangat deras.
Kemudian ada seorang pengawal yang melapor pada Ratu Dejas, yang dimana saat ini para tentara dari kerajaan Distinia. Mereka tiba-tiba muncul dan menyerang kerajaan dari Ratu Dejas, tepatnya di sebuah kota yang bernama Evilbaro. Orang-orang di sana pun merasa bingung dengan para tentara Distinia tersebut, karena baru 5 tahun sejak piagam perdamaian telah dibuat kesepakatan di antara mereka. Tapi nampaknya perjanjian perdamaian itu sekarang telah mulai rapuh. Ratu Dejas pun segera bangkit dari singgasananya. Kemudian ia pun memerintahkan pada orang kepercayaannya untuk segera mengumpulkan seluruh eksekutif. Juga ia mengutus beberapa ajutannya untuk langsung pergi ke Distinia menyelidiki situasi yang saat ini sedang terjadi. Namun walaupun demikian, ia tetap teguh memegang perjanjian damai bersama dengan Setsusama. Namun sudah sebulan tidak ada kabar baik yang ia dapatkan dari kerajaan Distinia, selain tentara mereka yang terus menyerang kota-kota kecil di sekitaran area kekuasaan Ratu Dejas. Dan jika kondisi ini terus berlangsung terlalu lama, Ratu Dejas khawatir kerajaannya pasti akan dihancurkan oleh kerajaan Distinia. 絶対に守るぞ。など信用するべきではなかった。ディスティニアからの連絡はない。用品は奥の倉庫だ。急げ。 Di tengah kesibukan Ratu Dejas yang sedang memperhatikan para pengawalnya, ia pun dihampiri oleh Vlad. Vlad memberitahu pada sang ratu jika saat ini sudah ada Terran Senator dari Firman Terran yang datang untuk menemui sang ratu untuk membicarakan sebuah kesepakatan. Ratu Dejas pun di sini dengan hati yang pasrah, ia pun berkata jika sebaiknya Vlad menyuruh mereka untuk segera masuk dan menunggu sebentar, karena Ratu Dejas akan segera turun untuk menemui mereka semua. Setelah bertemu dengan Ratu Dejas, Terran pun langsung berkata jika maksud kedatangannya kemari untuk mengakhiri peperangan antara kerajaan Distinia dengan kerajaan iblis. Bukan hanya membantu, mungkin juga ia dapat menyelesaikan peperangan di antara mereka. Tentunya dengan kekuatan dari Firman Terran juga uang yang dimiliki oleh keluarga itu. Terran juga berkata semua ucapan ini tentunya tidak bercanda. Ratu Dejas yang tahu jika pastinya semua bantuan dari Terran ini tidak ia berikan secara cuma-cuma. Lalu Ratu Dejas bertanya apakah syaratnya untuk menerima bantuannya itu. Terran menjelaskan jika semua itu hanya dengan satu syarat saja, yaitu Ratu Dejas sendiri harus menikah dan menjadi istri dari Terran. Ia juga tak peduli dengan apa penilaian orang terhadap dirinya, asalkan Terran dapat memiliki kecantikan Ratu Dejas yang alami. Kemudian ia pun memberikan sebuah kalung janji perdamaian sebagai mahar untuk mempersunting Ratu Dejas. Orang-orang dari Ratu Dejas pun tahu jika itu adalah sebuah kutukan budak yang akan membahayakan keselamatan sang ratu di kemudian hari nanti. Ratu Dejas sendiri beranggapan jika semua ini nampaknya sudah dipersiapkan Terran dengan sangat baik dan matang. Di sini Vlad pun mencoba untuk memperingatkan pada Ratu Dejas atas keselamatan dirinya dari kutukan kalung itu. Namun nampaknya Ratu Dejas pun di sini menjadi bingung karena ia tidak memiliki pilihan lain selain menerima bantuan dari Terran. Yang semata-mata semua ini bertujuan agar rakyat dari Ratu Dejas sendiri menjadi aman, damai, tentram dalam kondisi yang baik seperti sekarang tanpa gangguan peperangan dari tentara Distinia. Singkat cerita, hari H pernikahan pun kini telah tiba. Terlihat di sana jika Terran sangat antusias menunggu calon istrinya yaitu Ratu Dejas untuk menikah dengannya. Tak lama kemudian, Ratu Dejas pun muncul dengan menggunakan sebuah gaun pernikahan berwarna putih yang membuatnya semakin cantik saja. Ratu Dejas pun segera berjalan menuju ke arah Terran untuk mengikat janji suci dalam ikatan pernikahan di antara mereka berdua. Terran pun menjadi sangat senang saja karena sebentar lagi ia pasti akan bisa memiliki kecantikan Ratu Dejas seutuhnya. Saat ini, hati Ratu Dejas menjadi sangat sedih sekali karena sebenarnya ia hanya ingin menikah bersama dengan seorang pahlawan yang tak lain adalah Setsusama. Di waktu yang sama, Setsusama pun lalu muncul untuk menyelamatkan Ratu Dejas dari pernikahan terkutuknya bersama dengan Terran. Di sini sontak saja, Ratu Dejas menjadi sangat senang atas kehadiran Setsusama tersebut. Terran pun segera meminta para pengawalnya untuk melindungi dirinya. Namun, sewaktu para pengawal
itu hendak menghajar Setsusama. Tiba-tiba saja Livia pun langsung menyerang dengan kekuatan lautnya. Setelah berhasil mengalahkan para ajutan dari Teren, kemudian muncul sosok yang kita beri nama saja Mr. Black, yang rupanya kekuatan dari Mr. Black ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Kemudian saat Livia hampir saja dikalahkan oleh Mr. Black, Setsusama pun segera menyerang Mr. Black dengan kekuatan dari pedang Honomaru-nya. Alhasil terjadi sebuah pertarungan epik antara mereka berdua. Sadar jika kekuatan dari Setsusama bukanlah tandingan dan lawan yang sebanding untuk Mr. Black, Mr. Black memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan tak ingin membuat perhitungan dengan Setsusama. Setelah pertarungan itu berakhir, Vlad bersama dengan Rory pun datang. Rory pun memberikan bros yang ia ingin sampaikan pada Setsusama untuk ia kembalikan pada pemiliknya, yaitu Ratu Dejas. Dan untuk yang kedua kalinya, Setsusama pun memberikan bros tersebut pada Ratu Dejas. Hal itu pun membuat sang ratu menjadi sangat senang dengan sebuah bros pemberian dari Setsusama ini yang ia rasa telah hilang. Pada episode 4, cerita pun rupanya flashback. Dikala itu, Setsu masih sangat kecil sekali. Ibunya lalu menyuruh ia berkenalan dengan putri dari sahabatnya, yang tak lain itu adalah Yuhi. Yuhi pun nampak sangat aktif untuk memperkenalkan diri dan mengajak Setsu bermain dikala itu. Tapi nampaknya Setsu pun hanya diam dan tidak tertarik dengan ajakan dari Yuhi tersebut. Hal itu dikarenakan sejatinya Setsu adalah seorang bocah yang sangat introvert. Seiring berjalannya waktu, dikarenakan rumah mereka berdekatan, Yuhi kerap kali main ke rumah Setsusama, hingga ia pun mencoba untuk lebih dekat bersama Setsusama, hingga pada akhirnya Setsu pun luluh. Mereka pun lalu bersahabat dari kecil, hingga kini mereka telah tumbuh menjadi anak SMP. Di sore itu, nampaknya dua sahabat ini baru saja pulang dari sekolah. Lalu kemudian langkah Yuhi pun terhenti. Ia melihat sebuah mading pengumuman. Di sana ada sebuah paket kursus belajar agar mendapatkan nilai terbaik. Sontak saja, Yuhi pun lalu bertanya pada Setsusama, apakah ia harus mengikuti pelatihan ini agar bisa masuk SMA bersama dengan Setsu. Sebab Setsusama merupakan bocah laki-laki yang pintar, yang pasti akan mencari sekolah SMA terbaik. Sementara Yuhi sebaliknya dari Setsusama. Setelah itu Yuhi pun mengajak Setsu untuk segera pulang ke rumah mereka, dikarenakan hari yang sudah semakin sore dan hampir saja malam. Singkat cerita, pada saat Setsu hendak masuk ke apartemen rumahnya, Yuhi pun kembali bertanya terkait masalah tadi. Menurut Setsusama bagaimana? Apakah ia harus mengikuti pelatihan tersebut? Namun Setsu pun memberikan nasihat pada Yuki, jika sebaiknya ia tidak usah terlalu memaksakan diri untuk masuk ke dalam SMA favorit. Jika tidak mampu ya sebaiknya tidak usah. Yang ternyata ucapan dari Setsusama itu membuat Yuhi menjadi sangat kesal padanya. Ia pun segera memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Setsusama begitu saja. Singkat waktu, keesokan harinya, Yuhi pun diam-diam mengikuti sebuah latihan khusus yang disediakan di sekolah untuk masuk SMA yang sama dengan Setsusama. Tapi akhirnya walaupun dia sudah berusaha keras untuk belajar dengan sebaik mungkin di kelasnya, tapi tetap saja Yuhi tidak dapat mendapatkan nilai A, nilai terbaik untuk masuk pada SMA yang sama dengan Setsusama. Walaupun demikian, Yuhi tetap tegar untuk menerima hasil yang ia dapatkan. Karena menurut Yuhi, walaupun dia gagal, tapi ia sudah berusaha untuk mencoba dengan sebaik mungkin. Saat hendak berjalan pulang ke rumah, tiba-tiba saja ada 3 pemuda berandal yang berusaha untuk mengganggu Yuhi. Di sini mereka pun meminta Yuhi untuk sebaiknya ikut bermain saja bersama dengan mereka dan tidak usah terlalu fokus pada sebuah pelajaran yang sedang ia ikuti. Sontak saja Yuhi pun di sini sedikit merasa takut karena mereka semua pasti memiliki niat jahat terhadap Yuhi.
Di waktu bersamaan, Setsusama pun muncul dan mencoba untuk menghalangi para pemuda-pemuda ini. Yang rupanya di sini, mereka pun menganggap jika Setsusama adalah kekasih dari Yuhi. Akhirnya, mereka semua pun memutuskan untuk pergi dan tidak ingin membuat masalah bersama Yuhi dan juga Yuki. Lagi-lagi Setsusama pun berkata pada Yuhi, jika sebaiknya ia tidak usah terlalu memaksakan diri untuk masuk pada SMA favorit. Namun di sini Yuhi pun sangat bersedih karena ia tidak bisa satu SMA bersama dengan kekasih pujaan hatinya, yaitu Setsusama. Karena kedekatan mereka berdua sedari kecil membuat Yuhi akhirnya jatuh cinta pada Setsusama. Melihat Yuhi yang sedih, Setsusama pun di sini mencoba untuk mengajari Yuhi dengan sangat baik ke depannya. Hal itu semata-mata agar Yuhi dapat masuk satu SMA bersamanya. Yuhi pun menjadi sangat senang dengan tawaran dari Setsusama tersebut. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah dikarenakan hari sudah sangat malam. つってんの。ゆきくんと一緒にいた。よろしくお願いします。 Cerita pun kembali ke isekai. Dikala itu, LK bersama dengan Glenn sedang melatih semua murid-murid perempuan untuk menggunakan kekuatan sihir mereka masing-masing. Beberapa murid pun nampak sangat senang karena akhirnya latihan berat yang mereka jalani setiap hari kini telah membuahkan hasil yang hebat. Yang setelah itu, tiba-tiba saja sebuah boneka kayu untuk tempat latihan mereka pun terbakar dengan sangat hebat. Yang rupanya sihir besar itu berawal dari kekuatan besar yang dimiliki oleh Yuhi. Setelah ia belajar dan berlatih semua ilmu yang diberikan oleh LK. LK pun memuji kerja bagus yang diberikan oleh Yuhi tersebut. Dan usai latihan, Yuhi pun menghampiri Glenn dan juga LK. Ia meminta sebuah latihan khusus agar kelak ia dapat mendampingi Yuki atau Setsusama, dikarenakan Yuhi tahu jika saat ini Setsusama atau Yuki mungkin saja sedang dalam keadaan bahaya dan membutuhkan pertolongannya sebagai teman sejatinya. Kemudian LK pun sedikit bercerita tentang Setsusama pada Yuhi, yang dimana semua ini adalah dunia yang damai yang diciptakan oleh Setsusama beberapa tahun yang lalu. Dan LK juga tahu jika saat ini pasti ia sedang bertarung bersama dengan para monster yang tidak diketahui kekuatannya. Mendengar ucapan dari LK, Yuhi pun sadar betul di sini jika ia sesungguhnya sangat ingin untuk dekat dan juga selalu berada di samping Setsusama. Tapi apalah daya, kekuatan Yuhi saat ini belum memadai untuk ikut dan bertarung bersama dengan Setsusama. Hingga akhirnya Yuhi pun meminta bantuan dari LK untuk Baiwan adu mekanik bersamanya. Hitung-hitung melatih semua bakat keterampilan yang dimiliki oleh Yuhi. Akhirnya LK pun menuruti kemauannya dan mereka pun langsung bertarung. Merasa jika Yuhi sudah jauh lebih kuat dari yang dibayangkan, LK pun mengajak Yuhi menuju ke medan pertarungan yang sebenarnya, yaitu sebuah gorong-gorong air di bawah tanah istana Destinia. Kemudian tiba-tiba saja dari bawah air yang semula tenang muncul sesosok monster yang menyerupai buaya. Hingga akhirnya LK pun segera menyuruh Yuhi untuk langsung menghabisinya. Namun sewaktu Yuhi bertarung melawan monster buaya itu, ia pun tidak serta-merta untuk menghabisinya. Hal itu dikarenakan Yuhi tidak tega jika harus menghabisi monster buaya itu. LK pun lalu berkata pada Yuhi, jika dalam situasi seperti ini, jika dia tidak menghabisi musuhnya, maka nantinya ia bersama dengan orang yang disayanginya yang akan dihabisi oleh monster itu. Mendengar nasihat dari LK itu, Yuhi pun kembali bangkit. Ia pun kembali menyerang monster buaya dengan kekuatan sihir yang jauh lebih overpower lagi, yang mungkin saja kali ini Yuhi telah menghabisinya. Kemudian ia pun berkata pada LK jika sebenarnya monster itu tidaklah mati, hanya saja Yuhi membuatnya sejenak tidak bergerak untuk beberapa saat, dikarenakan ia masih tak tega jika harus menghabisi lawannya. LK pun yang mengerti dengan sikap welas asih dari Yuhi. Ia pun memakluminya dan meminta Yuhi untuk berhati-hati bertindak di kemudian hari pada pertarungan yang sebenarnya. もっともっと強くなりますから。